Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Kamal. Ya, selamat pagi Pak Tito. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah ini apa? Mengenai ini saya ada tugas. Nah, ini tugasnya ini topiknya nasionalisme dan ini apa? Saya harus ah, wawancara dengan Bapak Kamal, minta pendapatnya, argumennya, begitu. Ah, Oh ya, yang pertama-tama, Bapak Kamal, bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah Nah, sehat Pak. ya Pak, amin. Untuk selanjutnya, saya akan narasikan sedikit. Ini Bapak Kamaludin ini ialah PLP di Prodi Teknik Kimia Mineral di Politeknik Industri Logam Morowali. Uh, Beliau ini sudah lama di kampus ini, di Politeknik Industri Logam Morowali. Kemudian pertanyaan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak Kamal. Yang pertama, tolong Bapak perkenalkan diri Bapak, biodata Bapak, itu. Silahkan Pak Kamal. Oh ya, oh ya Pak. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamaludin. Saya masuk atau bergabung menjadi CPNS di Kementerian Perindustrian, khususnya di Politeknik Industri Logam Morowali di tahun 2019. Nah, sebelumnya saya kuliah di Politeknik ATI Makassar yang juga salah satu satker di naungan Kemenperin, Pak. Saat itu Bapak di Politeknik ATM Makassar itu ambil jurusan apa Pak? Dulu waktu saya kuliah, Pak, saya ambil jurusan Teknik Kimia Industri. Jadi lebih general, Pak. Dia membahas industri. Kalau di sini kan kita punya Teknik Kimia Mineral. Hmm, Kalau saya dulu masih Teknik Kimia Industri. dan, dulu Bapak asalnya dari Makassar atau kelahiran dari kota mana gitu? Kalau saya Pak kelahiran dari Kabupaten Goa. Kabupaten Goa itu sekitar ya 1 jam lah dari Kota Makassar, Pak. Hmm, Berbatasan dengan Kota Makassar, kabupaten yang berbatasan dengan Kota Makassar. di Goa itu kan di Sulawesi Selatan itu ada Atim, ada Bantaeng. Kalau Iya, dari Pak. Goa itu lebih dekat mana Pak? Dari Atim sama Bantaeng Pak? Lebih dekat ke Atim, Pak. Atim, ya Ya. Pak. Kalau Nah, kalau kita dari Goa ke Bantaeng masih ada beberapa kabupaten yang dilewati. itu apa? Dulu tahun berapa Pak masuk kuliah Pak? Saya Angkatan berapa gitu? bergabung kuliah itu masuk 2014, Pak. Hmm. Saya kuliah 2014, selesai 2017. Nah, sebelum saya eh, apa namanya 2017 sebelum wisuda terbuka lowongan untuk teknisi laboratorium pada saat itu di Politeknik Industri Logam Morowali. Nah, pada saat itu saya mendaftar, alhamdulillah lulus pada saat itu. Jadi di tahun 2017 sampai tahun 2018 saya sudah di Poltek Morowali, Pak. Cuman statusnya sebagai pegawai pemerintah non PNS pada saat itu. Nanti tahun 2019 terbuka formasi dengan kualifikasi pendidikan teknik kimia industri bisa masuk. Nah, saya mendaftar, alhamdulillah pada saat itu keterima menjadi CPNS. Ya Pak. Kenapa waktu itu Bapak memilih
Politeknik Industri Logam Morowali, Pak? Nah, saya pada saat itu Pak tertarik dengan dunia pendidikan. Nah, supaya kemudian ilmu yang kita dapatkan di kampus, ya kita bisa implementasikan atau bagikan ke adik-adik mahasiswa. Jadi saya memang passion saya Pak, saya lebih tertarik kalau misalnya ditawari di dunia industri atau dunia pendidikan, saya lebih tertarik di dunia pendidikan. Di samping kita mendapatkan ya pendapatan dari situ, kita juga mendapatkan ya pahala karena ikut kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau saya bilangnya begitu Pak. Ya, Pak. Ini apa? Bagaimana kondisi pertama kali Bapak sampai sini, sampai Politeknik Industri Logam Morowali? Pertama kali kondisinya di sini itu bagaimana, Pak? Di tahun, kan saya ke Morowali itu Pak tahun 2017, Ya, di mana pada saat itu saya kan baru fresh graduate Pak pada saat itu. Saya belum mengetahui bagaimana dunia kerja yang sebetulnya, dan dipertemukan dengan Politeknik Industri Logam Morowali yang notabene-nya baru terbuka atau membuka mahasiswa pada saat itu, membuka pendaftaran untuk mahasiswa. Nah, kondisi di Morowali pada saat itu Pak, saya sendiri pribadi Pak merasa bahwa kenapa saya buang diri di sini? Karena pertama Pak, jaringan tidak ada, kemudian lampu pada saat itu setiap jam 12 malam mati, kemudian akses kemana-mana juga masih susah Pak dulu. nah, Nah itu dulu. nah, dulu waktu sinyal terbatas gitu, Pak, sinyal jaringan ya, Pak, sinyal seluler ya, yang tidak Ya ada Pak, yang gitu. ada itu cuma jaringan seluler, internet Hmm. belum ada dulu. Nah, waktu itu Bapak bagaimana untuk apa komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan rekan-rekan kerja di sini, Nah itu Pak, kalau misalnya di Rusunawa tempat kami tinggal pada saat itu Pak, ya? tersedia wifi, cuman terbatas usernya 20, jadi kita harus siapa yang cepat siapa dapat Pak. Jadi kita kadang berlomba dengan mahasiswa siapa yang dapat user itu, karena dia Hmm. cuma 20 user. Nah, itu Maka wifi-nya itu dari kampus atau dari mana, Pak? dari pihak pengelola Rusunawa Pak, pihak BSS. Hmm. Dan selain itu, selain masalah jaringan, masalah yang lain apa Pak selama di sini saat pertama kali tiba Nah, itu? pas tiba itu Pak, selain jaringan, kemudian apa lagi ya, yang akses itu Pak, akses jauh kemana-mana. Kalau kita mau pulang, kita harus ke Kendari dulu, yang notabene-nya membutuhkan waktu selama 8 jam. Ya tentu tentu kita sebagai perantau Pak pasti rindu juga kumpul atau pulang bersama keluarga. Nah itu juga kendalanya pada saat kita pertama, karena aksesnya masih susah Pak. Jarang mobil ke Kendari pada saat itu. Ya Pak, berarti belum ada ini ya, belum ada Bandara Morowali ya? Belum belum ada bandara yang sekarang ini. Hmm. Ini Pak apa? Ya Uh, Pak. Bapak kan di sini sudah PNS. Kerja diangkat PNS sudah berapa tahun Pak? Terangkat saya menjadi CPNS di tahun 2019 Pak. Kemudian hilang C-nya menjadi PNS di tahun 2020. Jadi Hmm. saya dari CPNS ke sampai sekarang itu sudah kurang lebih 3 tahun Pak. Ya Pak. Uh, Sesuai dengan tugas Bapak apa sebagai PLT Ya itu bagaimana pendapat Bapak untuk apa argumen untuk ASN yang profesional dan integritas itu bagaimana Pak? Ya, seperti yang kita ketahui Pak, bagaimana profesional itu bisa dibilang sebagai
cara seseorang berperilaku ya Pak di tempat kerja mewakili dirinya sendiri dengan langkah yang positif. Ya, untuk apa namanya, sebagai ASN yang profesional dan apa tadi Pak, akuntabilitas ya, Yang profesional dan integritas. integritas ya. Tentu kita saya sebagai PLP Pak kan sudah ada tupoksinya masing-masing. Bagaimana kemudian menjalankan tupoksi itu eh, yang memiliki tanggung jawab, Pak. Jadi menyelesaikan pekerjaan secara profesional. Misalnya, tugas saya sebagai PLP tentu memastikan bahwa alat dan bahan praktikum yang akan digunakan mahasiswa melaksanakan praktikum tentu tersedia dengan baik. Kemudian peralatan yang akan digunakan tidak ada, dia sudah ready standby. Kemudian perawatan peralatan dan lain sebagainya. Tentu pekerjaan-pekerjaan itu selain dikerjakan juga ada reportnya Pak sebagai bentuk profesionalisme dalam sebuah pekerjaan. Ya Pak, baik Pak. Untuk nilai akuntabilitasnya Pak, bagaimana argumen Bapak? Akuntabilitas ya seperti yang kurang lebih saya jelaskan tadi, bahwa di mana kita ketahui bahwa akuntabilitas itu adalah tindakan kita, pertanggungjawaban atas apa yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Ya, tentu dari tanggung jawab itu, misalnya yang seperti yang saya jelaskan tadi, karena saya tanggung jawabnya sebagai PLP di ranahnya di laboratorium, Ya. tentu bagaimana hasil dari pertanggungjawaban itu Pak, hasil dari pertanggungjawaban itu kita laporkan ke atasan. Misalnya saya di lab, tentu atasan saya adalah kepala laboratorium. Ya Pak. Untuk saat ini menangani laboratorium apa saja Pak? Untuk saat ini Pak, saya memegang 2 lab. Pertama adalah lab fisika, kemudian yang kedua laboratorium metalografi dan heat treatment Pak. Kalau misal memegang menghandle 2 laboratorium begitu, jika ada praktikum yang bersamaan, bagaimana Pak solusinya? Kalau misalnya bersamaan di fisika dan metalografi Pak. Iya, Nah itu misalnya, kalau misalnya kan di prodi teknik kimia mineral itu Pak, kita memiliki apa namanya, tiga orang PLP. ya, Nah kalau misalnya kebetulan laboratorium saya yang terpakai dua-duanya, ya, nah tentu pembagian di prodi kimia itu akan dibagi jadwalnya. Walaupun saya memegang laboratorium fisika dan metalografi, ketika berjalan bersamaan, tentu saya tidak bisa menjalankan 2 praktikum di tempat yang bersamaan Pak. Jadi kita dijadwalkan. Misalnya saya di fisika, fokus di fisika, ya. teman saya yang PLP yang satu menggantikan saya di lab metalografi dan heat treatment. Tapi tetap tanggung jawab ada di saya. Kalau misalnya ada peralatan yang apa dan sebagainya membutuhkan penanganan khusus, tentu saya yang bertanggung jawab di situ. Seperti itu Pak. Ya Pak. Selama menjadi CPNS dan PNS, bagaimana Bapak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada tugas Nilai, keseharian Pak? oh ya Pak, nilai-nilai Pancasila sebetulnya semua nilai-nilai dalam Pancasila Pak, tanpa kita sadari sudah tercermin dalam setiap sila-sila. Misalnya sila pertama, bisa kita lihat ketika kita melaksanakan ibadah misalnya, itu sudah mencerminkan nilai pertama. Kemudian sila kedua itu dapat ditunjukkan dengan saling membantu Pak kepada semua rekan kerja. Misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa misalnya ketika bersamaan praktikum di fisika dan metalografi, karena kita mengamalkan sila kedua, maka kita saling berbagi Pak pekerjaan. Kita saling berbagi kepada teman yang lain.
Kemudian sila yang ketiga dapat ditunjukkan dengan Persatuan Indonesia. Contohnya, kita menggunakan pakaian batik di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu kan menunjukkan bahwa kita ya bersatu. Kemudian melaksanakan Jumat bersih, Pak, di setiap hari Jumat yang kita sering lakukan, itu kan bagian dari persatuan, ya. Kemudian yang keempat adalah memberikan usulan dalam setiap rapat dan menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah. Tentu Pak Tito, ketika kita di prodi kimia ada sesuatu masalah yang harus diselesaikan dengan di ruang rapat, tentu dengan cara musyawarah dan dihasilkan satu mufakat. Kemudian yang kelima adalah jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan yang kita laksanakan. Ya, jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan disertai dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Mungkin seperti itu, Pak. Ya Pak. Untuk apa? Suka juga Bapak menghadapi mahasiswa gitu selama menjadi PLP itu apa Pak sampai saat ini Pak? Suka dukanya menghadapi mahasiswa itu Pak, kalau sukanya ya karena di sini ya apa namanya, sukanya itu karena jenjang apa namanya, degradasi umur saya dengan mahasiswa itu Pak tidak terlampau jauh. Jadi ketika transfer ilmu bahasa yang saya gampang diterima oleh mahasiswa. Ya itu sih sukanya. Kemudian dukanya tentu Pak, dari tahun 2017 sampai sekarang dukanya itu masih tentang jaringan, apalagi di era pandemi sekarang ini yang semuanya harus dikerjakan secara online. Nah itu menjadi duka sebetulnya bagi kami mungkin Pak Tito juga sudah merasakan bagaimana jaringan. Ya Pak. Misalnya apalagi melaksanakan latsar cari jaringan ya. Ya Pak. Itu sih sebetulnya kalau misalnya suka lebih banyak suka Pak ya di sini. Kita diberikan ruang untuk bagaimana kemudian mengikuti training-training yang untuk meningkatkan skill kita. Nah itu untuk mahasiswa juga ke depannya. Ya Pak. Supaya kita lebih bisa mentransfer ilmu kepada mahasiswa. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas argumennya Pak. Semoga mungkin kendala yang sinyal itu mungkin nantinya bisa teratasi dan lebih baik sehingga Politeknik Industri Logam Morowali ini semakin berkembang dan semakin maju. Terima kasih Pak. Dan mungkin kita bisa bersama-sama mengucapkan bangga menjadi insan oke. Ya Pak. Bersama-sama ya Pak. Ya Pak. Bangga menjadi insan oke. Bangga menjadi insan oke. Ya, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.